Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam edisi Renungan Malam 29 Juni 2023. Adapun nas yang akan kita renungkan sesuai Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu diambil dari kitab Yeremia pasal 25 ayat 1 sampai ayat 7. Di bawah perikop, Yehuda akan dibuang ke Babel 70 tahun lamanya. Saya akan membacakan satu ayat dalam nas ini, yaitu ayatnya yang kelima. Demikian. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembuangan bangsa Israel selama 70 tahun bukan waktu yang sebentar. Ibarat bayi baru lahir, dia sempat menua di tempat pembuangan. Apalagi yang sudah tua, mungkin saja sempat meninggal dalam pembuangan. Hukum di Indonesia, seumur hidup saja 70 tahun merupakan kategori hukuman yang cukup berat. Namun saudara-saudari yang terkasih, ini merupakan resiko yang harus ditanggung oleh umat Israel sebagai akibat dari kekerasan hati mereka dan ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Bukan tanpa alasan Israel dihukum Tuhan. Sudah berkali-kali diperingatkan, diberi kesempatan. Ayat 3 dan ayat 4 kita bisa melihatnya bersama-sama dalam ayat kita pada malam hari ini. Lebih kurang 23 tahun lamanya, sudah berkali-kali bergantian para hamba-hamba Tuhan dan nabi-nabi Tuhan diutus kepada mereka. Namun masih saja umat Israel mengeraskan hatinya. Hamba-hamba Tuhan yang diutus Allah bukannya didengar, tetapi malah mereka tolak dan dianiaya oleh mereka. Seperti halnya seorang nabi dalam nas kita saat ini, yaitu Nabi Yeremia. Sampai dapat istilah sebagai nabi yang meratap. Mengapa saudara? Karena Yeremia seringkali merasa kecewa, seringkali merasa putus asa menghadapi bangsa Israel ini yang begitu keras hati. Allah masih merencanakan akan membuang, berarti kali ini saudara, Allah masih memberi kesempatan kepada umat Israel untuk bertobat. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Namun jika kali ini pun mereka tak mendengar, maka Allah akan melaksanakan penghukumannya kepada mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pelajaran apa yang bisa kita petik dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, janganlah kita mengeraskan hati. Ketika kita diperingatkan oleh Tuhan tentang salah dan dosa kita. Yang kedua, siapapun hamba Tuhan yang diutus di tengah-tengah kehidupan kita untuk menyampaikan firman Tuhan serta mengajak kita hidup benar, mari perhatikanlah firman itu saudara. Dan jadikanlah firman Tuhan ini sebagai sumber kebaikan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mari alamilah
pertobatan setiap hari dalam kehidupan kita. Kita menyadari tidak ada seorang pun yang sempurna dalam kehidupan ini. Namun alangkah lebih indah jika kita menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau berupaya, mau berjuang, berusaha menunjukkan kesungguhan hati kita untuk hidup taat, mengikuti semua ketetapan-ketetapan Tuhan, serta menjauhi diri kita dari larangan-larangannya. Mari saudara, sekali lagi, jangan keraskan hati kita. Terbukalah untuk menerima firman Tuhan dan lakukanlah yang benar, seperti yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita sekalian untuk melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, dan mari kita tutup firman Tuhan ini dengan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Bapa, supaya tidak hidup mengeraskan hati, tidak menolak Engkau yang berfirman, tetapi biarlah kami memberikan hati yang lembut, hati yang terbuka, bahkan kehidupan yang tergerak untuk mau berusaha, berjuang, taat mengikuti kehendak Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.